Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Rosi Rostiani dengan NIM 201130142 dari kelas SD semester 3. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah hukum pidana, yaitu Bapak David Nugraha Saputra, SHMH. Pertanyaan nomor 1, bagian A. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana. Jawabannya, ada hukum pidana material dan formil, hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif, hukum pidana umum dan khusus, hukum pidana nasional, lokal, dan internasional, dan terakhir ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi bagi pelanggar, yaitu berupa sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah suatu hak negara berdasarkan hukum untuk menuntut bagi pelanggar, serta untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diperlakukan bagi setiap orang atau umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya, bagi para anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Misalnya, tindak hukum pidana fiskal. Hukum pidana nasional adalah hukum yang dibuat atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan umum, kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial, yang berarti bahwa ketentuan pidana nasional berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan gubernur, bupati, atau wali kota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja atau lokal. Terakhir, hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Selanjutnya, hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Pertanyaan nomor 1, bagian B. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Jawabannya, teori mutlak sendiri lebih bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana, sehingga saat itu hukum yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Sehingga apabila ada orang yang membunuh orang lain, maka sebagai balasan atas perbuatannya, pelaku tersebut akan dihukum mati juga. Teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Kalau kata von Feuerbach, pencegahan tersebut dinamakan psikologis Chezwang atau paksaan psikologis, di mana dengan disahkannya peraturan-peraturan dengan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut, maka niat jahat pelaku bisa berkurang sebelum pelaku benar-benar melakukan tindakan tersebut. Terakhir,
Dalam teori gabungan, selain bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. 1. Tiada pidana tanpa undang-undang. 2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana. 3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contohnya dan dasar hukumnya. Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila, kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. A. Adanya niat atau kehendak dari pelaku. B. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. C. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Contohnya, apabila nih ada orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah melakukan kejahatan itu, tapi karena timbul rasa menyesal dalam hati, ia mengurungkan perbuatannya sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka dia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Tapi jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok warga atau kepergok polisi yang lagi keliling, maka ia dapat dihukum karena hal mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut disertai dasar hukumnya. Jenis-jenis penyertaan sebagai berikut. A. Pembuat atau dadar. Pasal 55 KUHP yang terdiri dari 1. Pelaku atau pleger. 2. Yang menyuruh lakukan don pleger. 3. Yang turut serta atau made pleger. 4. Penganjur. B. Pembantu atau mediplich 3. Pasal 56 KUHP yang terdiri dari 1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan. 2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Contohnya, si X meminjamkan mobilnya untuk membawa korban yang berdasarkan pada pasal 56 KUHP. Hal ini dikategorikan sebagai membantu perbuatan atau mediplich 3, yakni meminjamkan mobil sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Terakhir, pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan alasan pembenar dan pemaaf dan berikan contoh serta dasar hukumnya. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya atau objektif. Misalnya, tindak pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati pasal 50 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya atau disebut subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya nggak waras atau gila, sehingga nggak mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pasal 44 KUHP. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Semoga jawaban dari saya memuaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.